Bikin geram warganet, viral pemain timnas Indonesia kepergok makan mie instan saat TC. Jelang perkuat timnas Indonesia, benarkah Tom Hey bikin geger Liga Belanda? Disediakan fasilitas bagus, benarkah penyerang timnas Indonesia U20 terkesan TC di Qatar? Kelemahan terbesar pemain Indonesia, benarkah fisik dan mental lagi-lagi jadi masalah? Tak ingin perkuat timnas Indonesia, pemain keturunan ini bantah ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia yang viral di media sosial Instagram. Pemain timnas Indonesia diduga masak mie instan di kamar saat TC di Turki. Dalam foto yang tersebar di medsos itu tertulis Marcelino Ferdinand 10. Foto viral itu beredar pada Selasa 26 Desember 2023. Dalam foto itu diduga ada striker Persija Jakarta yaitu Witan Sulaiman. Dalam foto itu terdapat alat pemasak elektrik, lalu ada beberapa bungkus yang diduga mie instan. Foto itu diduga diunggah Marcelino Ferdinand dalam fitur Instagram eksklusif. Instagram eksklusif merupakan fitur berbayar yang ada di Instagram. Foto itu ramai jadi perbincangan netizen di media sosial. Ada pro dan kontra yang terjadi di netizen terkait unggahan tersebut. Masalahnya timnas Indonesia saat ini sedang menghadapi event yang bukan main-main, yaitu event sekelas Piala Asia. Di kontennya Mamat Podcast 77 pernah dibahas sama Dr. Tirta. Seingatku kayaknya gak apa-apa asal gak dimakan setiap hari, tapi lebih baik tidak dimakan, kata netizen. Kalau yang kita high list Indominya masih ada celah untuk dibela. Tapi kalau kita fokus pada perbuatan indisipliner, harusnya Sintayong berani coret pulangin, kata netizen yang lainnya. Ya ampun, masih ada harapan pas lawan Vietnam dan Irak gaya, ujar netizen Indonesia yang lainnya. Kabar pertama datang dari timnas Indonesia U20 yang sudah beradaptasi dengan kondisi cuaca di pemusatan latihan yang berlangsung di Aspir Academy di Doha, Qatar. Hal tersebut disampaikan oleh penyerang timnas U20 Indonesia yaitu Arkan Kakak yang mengungkapkan bahwa cuaca di Qatar sangat baik dan cocok untuk digunakan latihan tim. Kondisi cuaca di sini juga sangat baik, agak dingin tapi sangat cocok untuk kita latihan di sini dan semoga kedepannya kami semakin baik lagi, ujar Arkan Kakak. Arkan juga terkesan dengan fasilitas yang dimiliki timnas Indonesia U20 berlatih. Selama di Qatar, Garuda Muda berlatih di lapangan Aspir Academy. Fasilitas sangat bagus, sangat mendukung kita untuk TC di sini sangat baik. Lapangan sangat bagus, rata dan istimewa sekali. Kedepannya semoga saya lebih baik dan bekerja keras, meningkatkan permainan saya dan menjadi lebih baik lagi, ungkap Arkan Kakak. Arkan menilai pemusatan latihan kali ini sangat berguna karena mengembangkan kemampuan tim dan menambah pengalaman dari skuad Garuda Nusantara. Sangat baik, sangat bagus. Kami TC di luar menambah pengalaman dan menambah pembelajaran untuk kami semua. Dan semoga nanti kami lebih berproses lagi dan semoga nanti lebih baik lagi, kata Arkan Kakak. Timnas U20 direncanakan akan mengikuti sejumlah turnamen di 2024 seperti Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 untuk dapat berlaga di Piala Dunia U20 2025 di Chile. Indonesia wajib lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Turki saat dijenguk Zainuddin Amali. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengabarkan pantauan langsung terhadap timnas Indonesia yang tengah menjalani TC di Turki. Zainuddin Amali membeberkan menu latihan timnas Indonesia di Turki. Menurutnya, menu latihan yang diberikan Sintayong sangat berat. Menu latihannya saat saya mengikuti dari awal dan ikut bersama di sini. Mereka jogging dan pastinya fisik. Sekarang sudah masuk latihan taktik dan teknikal. Saya juga sudah lihat latihannya, penjaga gawang luar biasa berat, ucap Zainuddin Amali.
Meski begitu, skuad Garuda saat ini bukan tanpa masalah. Zainuddin Amali mengungkapkan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Sintayong. Hal ini berkaitan dengan dua kondisi vital yang sangat berpengaruh terhadap performa timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Asia, yakni masalah fisik dan mental yang menurut Zainuddin Amali selalu menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Saya kira kita memang harus melakukan latihan yang berat. Para pemain harus bekerja keras sehingga mereka bisa maksimal. Salah satu yang selalu menjadi kendala kita adalah fisik kemudian mental. Nah, di sini Coach Sintayong melatih untuk penguatan fisik dan mental mereka. Saya kira menu latihan yang diberikan kepada anak-anak cukup, ujar Zainuddin Amali. Timnas Indonesia jelas tidak diunggulkan bisa lolos dari fase grup karena dianggap sebagai lawan terlemah di babak ini. Akan tetapi optimisme tinggi tetap diusung Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini meyakini skuad asuhannya bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski begitu, rasa percaya diri Sintayong dinilai terlalu berlebihan oleh beberapa pihak, termasuk pengamat sepak bola tanah air. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Sintayong dan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Striker keturunan Sydney Van Hooijdonk menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air sebab ia dianggap sebagai sosok yang ingin membela timnas Indonesia. Anggapan striker berusia 23 tahun ini ingin membela timnas Indonesia muncul setelah komentar Hamdan Hamedan yang menjadi sorotan. Beberapa nama lalu muncul, salah satunya Van Hooijdonk, namun ternyata ia tak berminat membela timnas Indonesia. Pasalnya, striker yang punya darah Indonesia dari sang ayah Pierre Van Hooijdonk masih berhasrat untuk membela Belanda. Hal terpenting yang saya pelajari darinya ayah adalah mentalitas. Saya tidak tahu banyak pemain yang memanfaatkannya sejelas ayah saya. Saya mirip dengannya, sama-sama tidak memiliki talenta hebat, melainkan kerja keras. Namun itu tidak menghalanginya menjadi bagian dari timnas Belanda dan mempunyai 46 caps, ujar Sydney Van Hooijdonk. Adapun dengan hal ini, jelas bahwa Sydney Van Hooijdonk tertutup pintunya untuk membela timnas Indonesia. Padahal ia adalah salah satu pemain potensial yang kini berkarir di Serie A Italia bersama Bologna. Di musim ini, penyerang berusia 23 tahun itu mencatatkan 9 pertandingan bersama Bologna di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol. Kabar membahagiakan datang dari Justin Hubner yang masuk situs Premier League. Justin Hubner nampaknya resmi naik ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Sang pemain keturunan Indonesia itu tercantum dalam skuad Wolves di situs resmi Premier League. Hubner terpantau menggunakan nomor punggung 67 sebagai seorang bek. Namun profil Hubner belum dilengkapi dengan foto. Maklum, Hubner sendiri belum menjalani debut bersama Wolves di Premier League. Meski demikian, kabar tersebut lantas menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penggemar Indonesia. Mengingat Hubner menjadi pemain timnas Indonesia satu-satunya yang saat ini terdaftar di Premier League. Dia menjadi pemain muda Indonesia yang diharapkan bisa debut di kompetisi paling bergengsi di Eropa itu. Hubner akan menjadi pemain Indonesia kedua yang bakal berkarir di Premier League. Sebelumnya Jordi Amat telah menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang pernah berkarir di kasta tertinggi Liga Inggris itu. Selain Hubner, pemain keturunan Indonesia lainnya yang diyakini bakal ikut berkarir di Premier League adalah Elkan Bagot. Bek jangkung itu saat ini diketahui berstatus sebagai pemain Ipswich Town yang juga berpotensi naik kasta ke Premier League. Ipswich Town saat ini berada di peringkat kedua Liga Championship 2023-2024. Jika terjadi, ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi timnas Indonesia. Kejutan besar datang dari salah satu pemain keturunan yaitu Tom Hey yang bikin geger Liga Belanda. Bikin geger yang dimaksud di sini adalah Tom Hey mencatatkan statistik yang memukau tapi tidak masuk radar pelatih timnas Belanda. Akun Instagram kasta teratas Liga Belanda @eredivisie membagikan 3 statistik di sepanjang 2023, yakni pemain dengan menit terbanyak, intercept terbanyak, dan pencetak peluang terbanyak di Liga Belanda sepanjang 2023.
Hasilnya dari 3 kategori tersebut, Tom Hay masuk dalam 2 kategori diantaranya, yakni pencetak intercept terbanyak dan pembuat peluang terbanyak sepanjang 2023. Sepanjang 2023, Tom Hay mencatatkan 45 intercept. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ke-8 sepanjang 2023. Tom Hay yang saat ini memperkuat SC Heerenveen kalah 19 intercept dari pemain Excelsior yang menempati posisi puncak, yakni Siebe Horemans. Sementara di kategori pencetak peluang terbanyak, gelandang 28 tahun ini menempati posisi keempat. Ia mengungguli nama-nama beken seperti Vanslav Černý dan Johan Bokayo. Karena itu, sebuah keuntungan yang luar biasa jika Tom Hay dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Medio 2 pekan lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang berupaya mendekati Tom Hay. Gayung pun bersambut. Tom Hay merespon positif tawaran tersebut. Dalam wawancara dengan ESPN Belanda, Tom Hay mengatakan membela timnas Indonesia hanyalah masalah waktu. Selain itu, Tom Hay juga sudah memberi kode dengan mengunggah foto sang nenek yang berasal dari Sulawesi di akun Instagramnya. Sekarang harapannya, proses naturalisasi Tom Hay bisa dikebut. Dengan begitu diharapkan Tom Hay dapat ambil bagian saat timnas Indonesia 2 kali bertemu Vietnam pada Maret 2024.